Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan hari ini dalam materi akidah akhlak kita akan memasuki bab 2 ya, dengan judul akhlak terpuji bagi diri sendiri. Sebelumnya ditakutkan masih ada yang belum kenal dengan saya ya, yang tidak datang ketika pertemuan kemarin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan, salah satu peserta PLPK dari Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Bogor ya, atau lebih dikenal dengan STIT Sifa Bogor. Insya Allah pada beberapa pertemuan ke depan kita akan bertemu di dalam materi akidah akhlak ya, untuk menggantikan sementara. Dalam bab 2 tersebut ada judul akhlak terpuji bagi diri sendiri ya. Dapat kita ketahui akhlak kan terbagi dua, ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah ya. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, atau kalau misalkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang buruk. Di dalam materi akhlak terpuji bagi diri sendiri dapat kalian lihat di dalam LKS-nya masing-masing. Yang pertama adalah berilmu ya. Berilmu. Pengertian ilmu menurut bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilmun ya, yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Adapun menuntut ilmu berarti usaha yang dilakukan seseorang untuk mengetahui tentang suatu hal yang baik. Dalam pengertiannya, ilmu itu adalah suatu pengetahuan ya. Makanya suka disandingkan ilmu pengetahuan. Tetapi di dalam ilmu yang lain, ilmu dan pengetahuan itu berbeda maknanya ya. Kalau pengetahuan itu adalah sesuatu yang baru kita ketahui dan belum kita tahu mengenai fungsinya. Tetapi kalau misalkan ilmu adalah sesuatu yang sudah kita ketahui ya, contohnya di dalam ilmu tajwid ya. Kalau misalkan seseorang yang belum mengetahui ilmu tajwid, ini kita ambil dari surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi, lillahi. Kalau menurut orang yang belum mengetahui, lillahi itu pasti bertanya, lillahi itu apa hukumnya? Terus orang yang tahu mengatakan, lillahi itu hukumnya lam tarkik ya, lam jalalah tarkik. Terus yang bertanya itu, itu hukumnya lam jalalah tarkik. Itu disebut dengan pengetahuan. Sedangkan kalau ilmu itu yang sudah menempel di dalam diri kita. Seperti yang tadi, kalau misalkan ada orang yang bertanya, itu lillahi itu hukumnya apa sih? Kita yang sudah tahu lillahi itu hukumnya lam tarkik, lam jalalah tarkik. Itu disebut dengan ilmu ya. Dapat kita ketahui, kita bedakan ilmu dengan pengetahuan. Tidak jauh lebar. Adapun menuntut ilmu berarti usaha yang dilakukan seseorang ya. Menuntut ilmu itu adalah usaha dari diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mengetahui tentang sesuatu hal yang baik ya, sesuatu hal yang baik. Makanya suka ada istilahnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya apa sih? Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Makanya di dalam hadis lain atau perkataan para ulama,
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat, ya. Nah, makanya juga ilmu itu sangat penting, ya, karena kalau misalkan kita hidup tanpa dibarengi dengan ilmu, kita tidak ada bedanya dengan hewan, ya. Hewan itu makhluk, tetapi mereka tidak diberikan ilmu oleh Allah, ya. Makanya hidupnya asal apa yang dia inginkan saja. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia itu diberikan ilmu oleh Allah, ya. Makanya kita kalau misalkan hidup tanpa dibarengi dengan ilmu, kita diibaratkan sama dengan hewan, ya. Nah, pada dasarnya ilmu menjadikan kita mengetahui antara yang hak dan yang batil, ya. Yang namanya sudah kita tahu yang namanya hak dan yang batil itu, berarti kita sudah bisa tahu, ya, yang mana hak dan yang mana yang batil. Nah, itu bisa kita cari tahunya tentang bisa kita cari tahunya dalam metode belajar, ya. Yang namanya sudah belajar, pasti kita bisa belajar, ya, pasti kita sudah bisa. Nah, kalau misalkan kita sudah bisa, berarti kita dapat membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Nah, kebalikan ilmu adalah jahlun. Nah, kebalikan dari mengetahui adalah tidak mengetahui atau bodoh, ya. Jahlun yang berarti tidak tahu atau kebodohan. Nah, makanya kita selaku manusia harus, ya, menuntut ilmu itu supaya apa? Supaya kita tidak ada dalam kategori jahlun atau jahil, bodoh, ya. Nah, makanya kita sekolah, kita ngaji. Itu untuk apa? Itu fungsinya untuk supaya kita tahu, ya, supaya kita mengerti tentang apa saja yang ilmu yang kita pelajari. Nah, makanya itu kita harus mempunyai ilmu, ya. Jangan sampai kita tidak mempunyai ilmu. Berarti kalau misalkan kita tidak mempunyai ilmu, kita dikategorikan sebagai orang yang jahil, orang yang jahlun, atau orang yang bodoh, dan sama tingkatannya dengan para hewan. Nah, orang yang tidak memiliki ilmu termasuk orang yang merugi baik di dunia dan di akhirat. Makanya ada hadis, ya, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, maka harus dibarengi dengan ilmu. Nah, barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia dan akhirat, dia harus berilmu, ya. Nah, makanya ilmu itu merupakan sesuatu hal yang wajib bagi setiap manusia untuk kita pelajari. Nah, makanya, ya, jangan sampai kita dikategorikan sebagai orang yang jahil, yang tidak mengetahui apa-apa, ya, karena ilmu itu sangat penting, ya. Kalau kita hidup tanpa dibarengi dengan ilmu, ya, kita tidak ada bedanya dengan para hewan, ya, kal bahaim, seperti kan hewan. Yang selanjutnya, seseorang yang ahli dalam bidang keilmuan disebut sebagai ahli ilmu atau orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Nah, seorang yang berilmu dengan ilmunya dapat membedakan antara yang baik atau buruk, ya, antara yang halal atau haram, dan juga mengetahui segala sesuatu yang dapat memberikan kemaslahatan atau kemudaratan. Ya, jadi kalau misalkan mereka sudah berilmu, dia sudah bisa menentukan arah hidupnya, bisa menentukan arah kemana dia akan tempuh, mau ke yang baik atau ke yang buruk. Nah, kalau misalkan dia sudah tahu, sudah mengetahui, ya pasti mereka akan memilih dengan yang baik. Nah, makanya itu ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, di sini ada pentingnya ilmu. Ilmu merupakan sesuatu yang berharga bagi manusia. Ilmu membimbing manusia di saat sedang mempunyai suatu permasalahan, ya. Ilmu akan menyelamatkan kita dari jalan kesesatan yang sangat hina. Nah, makanya itu, ya, ilmu itu sangat penting.
ya, karena ilmu bisa membimbing manusia itu ketika ada dalam suatu permasalahan. Kalaupun misalkan kita mempunyai masalah, tetapi kita ingin menyelesaikan masalahnya tidak dibarengi dengan ilmu, maka masalah tersebut tidak akan selesai, malah yang ada akan menjadi lebih besar masalahnya. Nah, makanya ilmu itu sangat penting. Jangan sampai kita sebagai manusia tidak ingin untuk menuntut ilmu, ya, jangan sampai seperti itu. Dan ilmu juga akan menyelamatkan kita dari kesesatan yang sangat hina, ya. Memang ada istilah belajar tuh capek, belajar itu susah, ya. Kalau menurut Imam Syafi'i seperti ini, jikalau engkau lelah akan perihnya menuntut ilmu, maka engkau harus siap-siap maka engkau haruslah bersiap-siap menahan lelahnya kebodohan. Nah, makanya itu kita jangan sampai seperti itu. Memang wajar yang namanya dalam tahap belajar kita pasti merasakan lelah, merasakan capek. Nah, oleh karena itu kita harus sabar dalam menuntut ilmu, ya, karena ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting oleh para manusia dan oleh kita semua. Kalau misalkan kita hidup tidak dibarengi dengan ilmu, hidup kita akan tersengsara, ya, tidak tahu arah. Nah, makanya itu ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat penting, ya. Jangan sampai kita selaku manusia tetapi kita tidak berilmu, ya. Nah, makanya kita jangan sampai seperti itu. Nah, manusia dikelompokkan menjadi 4 dalam hal ilmu, antara lain: 1. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya itu tahu. Apa sih maksudnya? Ya. Mereka pandai dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan manusia. Nah, itu dalam golongan yang pertama, ya. Mereka tahu dan tahu bahwa dirinya itu tahu. Manusia kelompok ini adalah manusia yang dapat bermanfaat untuk sesama sehingga akan membawa keberkahan hidup baik di dunia maupun akhirat. Nah, terus yang kedua, rajulun yadri la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya itu tahu, ya. Apa sih maksudnya? Mereka pandai namun tidak atau belum memanfaatkan ilmunya dengan baik, ya. Jadi hanya bisa untuk memanfaatkan ilmu itu untuk dirinya sendiri, belum bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Kalau mau bisa kita sudah tahu tentang sesuatu, orang bertanya tentang apa yang mereka tanyakan, jikalau kita tahu, kita manfaatkan ilmu tersebut, ya. Kita beritahu mereka. Terus yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ini mereka yang tidak pandai tetapi menyadari kekurangan dirinya, ya. Menyadari kekurangan dirinya. Orang yang tidak tahu dan tahu bahwa dirinya tidak tahu, ya. Mereka tidak pandai tetapi menyadari kekurangan dirinya, ya, menyadari kekurangan dirinya. Terus, nah, golongan ini masih baik karena dapat diarahkan menuju yang baik. Apabila salah, segera ia mengakui kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki kesalahan tersebut, ya. Nah, ini masih bisa kita arahkan. Nah, terus yang selanjutnya, rajulun la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Mereka tidak pandai namun tidak menyadari kekurangannya. Orang yang demikian ini sulit diarahkan karena merasa mampu dan benar. Nah, berarti orang tersebut dia merasa dirinya mampu, sombong, ya. Jadi istilahnya gini, mereka bodoh dan mereka juga sadar bahwa mereka bodoh, tetapi mereka tidak ingin menghilangkan kebodohan tersebut. Coba gimana menurut kalian? Ya, nah, makanya itu kita jangan sampai menjadi orang yang seperti ini. Tuh, golongan ini sering mengikuti hawa nafsunya dan tidak memperhatikan orang lain. Nah, jangan sampai seperti ini, ya.
untuk kalian. Nah, yang selanjutnya ada dalil tentang menuntut ilmu. Dalil tentang menuntut ilmu. Ilmu memiliki kedudukan yang utama dalam Islam. Bahkan suatu amalan tidak bernilai apabila dilakukan tanpa ilmu. Begitu juga orang yang memiliki ilmu sebagai kedudukan yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia yang berilmu sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ya, ayat 11 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, nah makanya itu orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu, ya. Mereka akan dalam jalan kebodohan mereka, ya, hanya mengikuti hawa nafsunya saja, tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, makanya kita harus berpikir dahulu sebelum kita berbuat. Nah, makanya itu. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad berisi perintah membaca, ya. Kalau membaca berarti Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk belajar, ya. Nah, belajar apa? Di situ membaca. Nah, makanya ayatnya mungkin sudah kalian hafal, ya. Nah, dalam surat di atas menjelaskan bahwa dua makna dalam menuntut ilmu, yaitu dengan membaca ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, ya. Kalau ayat-ayat qauliyah itu adalah membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah serta menjadikan sebagai pedoman hidup. Adapun ayat-ayat kauniyah yaitu dengan memperhatikan dan mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Nah, makanya itu hukum menuntut ilmu adalah wajib, ya. Wajib setiap muslim, fardu ain hukumnya, ya. Kewajiban untuk dirinya sendiri, tidak bisa diwakilkan. Nah, makanya ilmu itu sangat wajib untuk kita pelajari, untuk kita dapatkan untuk diri kita sendiri, ya, tidak bisa kita wakilkan. Ya, makanya jangan ada istilah mewakilkan dalam belajar, ya. Nah, makanya itu, karena belajar itu hukumnya wajib, ya, wajibnya wajib ain. Terus yang selanjutnya, membiasakan perilaku berilmu. Nah, orang yang berilmu dapat dilihat berdasarkan perilakunya. Adapun perilaku yang ditunjukkan orang berilmu antara lain: A. Suka melakukan diskusi atau tukar pikiran dengan orang lain, ya. Nah, kalau orang yang berilmu gitu, mereka tukar pikiran untuk memecahkan suatu masalah. Ya, makanya tuh kalau misalkan orang yang sombong, gue bisa sendiri, ngapain gue butuh bantuan orang lain. Nah, makanya itu jangan sampai seperti itu, ya. Kalaupun misalkan kita sudah tahu, sewajarnya kita harus berdiskusi, ya, untuk memecahkan suatu masalah itu. Jangan mengambil tindakan sendiri. Terus yang selanjutnya, mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan keilmuan, ya. Makanya suka ada banyak perlombaan. Nah, itu untuk apa sih? Untuk membiasakan, ya, membiasakan perilaku berilmu sebagai sarana mengulang lah, ya. Jadi kalau misalkan ada perlombaan, kita bisa lebih semangat untuk belajarnya. Selanjutnya, rela mengeluarkan biaya dalam upaya memperoleh ilmu. Dalam satu kitab ada istilah bulughah, ya. Bulughah itu adalah bekal untuk menuntut ilmu. Yang namanya menuntut ilmu itu harus ada bekalnya, ya, seperti kita sekolah. Kalau misalkan kita sekolah hanya membawa badan, dapat tidak kita ilmunya?
ya makanya harus ada bulgonya. Seperti kita harus mempunyai buku, mempunyai pulpen dan yang lainnya. Nah makanya itu kalau misalkan orang yang berilmu itu rela mengeluarkan biaya dalam upaya memperoleh ilmu, ya. Oleh karena itu kita harus sabar dalam menuntut ilmu, ya. Yang namanya menuntut ilmu itu pasti ada tantangannya tuh. Meskipun ada biaya pengeluarannya, kita juga harus sabar, ya. Kita juga harus rela, ya, untuk menuntut ilmu itu. Ya, selanjutnya rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Nah kalau misalkan kita harus menuntut ilmu, nah kita harus datang ke tempat-tempat ilmunya seperti majelis-majelis atau di sekolah atau di pengajian, ya. Ilmu itu tidak akan datang sendiri, ya. Ilmu tidak akan datang sendiri. Nah makanya kita harus jemputnya melalui apa? Nah, melalui kita rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah makanya itu kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu, ya. Nah terus lanjutnya rajin membaca buku-buku keilmuan, ya. Orang yang rajin membaca pasti akan selalu bertambah keilmuannya. Menggunakan waktu luangnya untuk menambah pengetahuan. Kalau orang-orang yang mendahulu itu seperti itu, ya, tidak menyia-nyiakan waktunya. Waktunya itu hanya untuk menuntut ilmu supaya bertambah keilmuannya. Selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ya, harus mengerjakan tugas-tugas. Selanjutnya tidak malu bertanya jika belum mengetahui suatu perkara. Nah, kalau orang yang semangat untuk menuntut ilmu, mereka tidak akan malu, ya. Kalau misalkan dia tidak tahu mengenai itu, tidak malu bertanya. Nah makanya kita harus seperti itu, ya. Kalau kita ingin dikategorikan sebagai orang yang berilmu, kalau misalkan kita tidak tahu, kita harus bertanya kepada orang yang lebih tahu. Nah, dampak positif berilmu. Orang yang berilmu dapat memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Yang pertama, memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah sebagaimana tadi ayat yang telah saya bacakan, ya. Selanjutnya, amal ibadah yang dilakukan lebih mudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya di situ. Orang yang beribadah dengan ilmu dan orang yang beribadah tanpa dibarengi dengan ilmu di situ, ya. Kalau misalkan orang yang dibarengi dengan ilmu, insya Allah ibadahnya akan diterima, ya. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan ibadahnya tidak dibarengi dengan ilmu, contoh kecilnya di sini, kita sholat tetapi kita tidak berwudu terlebih dahulu, sah tidak? Ya, diterima tidak? Nah makanya itu seperti itu, ya, perbedaannya antara orang yang mempunyai ilmu dan tidak mempunyai ilmu. Terus ikut serta mencerdaskan umat manusia karena telah mengajarkan ilmu, ya. Yang selanjutnya, memperoleh jalan kebenaran sesuai petunjuk Allah, ya. Hudal lil muttaqin. Kalau orang yang berilmu pasti diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan lingkungan aman dan damai, ya. Terus yang selanjutnya, membawa nama baik lingkungan. Orang yang berilmu pasti membawa nama baik lingkungannya. Selanjutnya, keutamaan orang yang berilmu. Adapun keutamaan orang yang berilmu antara lain mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah itu intinya, sebagai orang yang berilmu itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, selanjutnya, berpendirian teguh dan tidak mudah terombang-ambing pada arus kehidupan, ya. Jadi kalau misalkan sudah berpegang teguh, tidak akan pernah terombang-ambing oleh lika-likunya kehidupan. Nah makanya itu, kalau misalkan kita sudah didasari dengan ilmu, nah makanya itu kita tidak akan mudah terombang-ambing, ya. Selanjutnya, memiliki prinsip hidup yang tegas dan terarah, ya. Nah, seperti itu. Terus berpikir cermat dan tidak gegabah. Jadi kita berpikir dahulu sebelum kita berbuat, ya. Berpikir dahulu sebelum kita berbuat. Nah makanya itu orang berilmu itu seperti itu, ya, tingkatannya. Tidak asal berbuat kalau tidak dipikirkan terlebih dahulu.
baik atau tidaknya ke depannya. Selanjutnya, percaya diri dalam menghadapi setiap persoalan, ya. Jadi orang yang sudah berilmu percaya, ya. Ya, contoh kecilnya kalau misalkan ulangan. Kalau misalkan kita tidak tahu kan kita tidak percaya diri mengenai jawaban yang akan kita isi. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu, ya kita jadi sudah percaya diri. Ya deh, jawabannya ini yang benar. Nah, itu makanya perbedaannya. Terus Allah akan memudahkan jalan ke surga bagi orang yang berilmu. Subhanallah, ya. Orang yang berilmu itu akan Allah permudahkan jalannya menuju surganya Allah, ya. Terus Allah akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu, ya. Orang yang berilmu Allah berikan kebahagiaan bagi orang yang berilmu. Ya, nah mungkin untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Kita lanjut lagi minggu depan, ya. Insya Allah beberapa pertemuan ke depan masih dengan saya, masih membahas tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri, ya. Berilmu sudah. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham atau misalkan ingin bertanya, silahkan tanya japri saja, ya, kepada nomor WA saya. Semoga silahkan japri. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, ya. Tadi kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan ditanya, ya. Jangan hanya diam. Karena apa? Tadi itu kalau misalkan kita ingin tahu, kita jangan mau bertanya. Mungkin cukup sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.